Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Melanjutkan pembahasan tafsir Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 61. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ardu min baqliha wa qithaiha wa fumiha wa adasiha wa basaliha. Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum wa dhuribat alaihimudh dhillatu wal maskanatu wa ba'u bighadabin min Allah dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, agar Dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi, seperti sayur-sayur, mentimun, bawang putih, kacang adas, dan bawang merah. Dia Musa menjawab, yaitu Nabi Musa alaihissalam, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Maksudnya al-manna was-salwa, makanan dari langit, tidak perlu menanam, tidak perlu memupuk atau memasak lagi gitu, dia tinggal siap makan. Pergilah ke suatu kota, ihbitu masran, maksudnya turunlah ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan. Kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak. Alasan yang benar yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Jadi ini adalah kebiasaan sebagian dari Bani Israel yang bisa dikatakan mereka selalu melanggar syariat para anbiya, para nabi dan rasul, sehingga Allah selalu menimpai mereka berbagai macam musibah akibat perbuatan mereka sendiri. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yaitu dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani dan orang-orang Sabiin, agama Sabiin, mereka di luar dua agama ini, tapi mereka syariat yaitu sebelum para nabi setelahnya, yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jadi bisa diartikan di sini adalah mereka jika mereka itu tetap pada syariatnya para nabi, iman kepada para nabi, iman kepada Allah, menyembahnya kepada Allah, tidak menyembah para nabi dan rasul, tidak menyembah batu, tidak melakukan kemusyrikan, mereka mentaati syariat-syariat yang diturunkan di masa lalu para nabi, mereka mentaatinya, maka mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mereka istiqomah di agama yang mengajarkan tauhid, dan mengikuti syariat-syariat itu. Jadi ini bukan berarti bahwa orang-orang itu sampai masa sekarang itu berarti mereka orang-orang yang berada di atas kebenaran, tidak. Itu masa lalu sebelum Rasulullah SAW diturunkan syariat Islam, agama terakhir yaitu
diturunkannya wahyu yaitu Al-Quran, maka mereka wajib mengikutinya. Sedangkan mereka yang belum mengetahui nubuah Nabi sebelum masanya, maka mereka wajib mengikuti syariat yang ada tersebut. Jika mereka tetap istiqomah pada syariat para nabinya, maka mereka tidak perlu rasa khawatir ataupun takut ataupun bersedih hati, karena mereka tetap istiqomah mengikuti syariat para nabi dan rasul terdahulu. Ini maksud artinya, supaya tidak diselewengkan oleh orang-orang pluralis atau orang-orang wahdatul adyan, ya, penyatuan agama-agama itu kadang mereka menggunakan ayat ini, ya, ini padahal tidak pada tempatnya. Lanjut, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwati wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Ini ditujukan kepada Bani Israel. Kenapa? Karena Bani Israel mereka diberi keutamaan oleh Allah di atas makhluk-makhluk yang lain. Namun mereka juga diberi tanggung jawab yang sangat berat, yaitu berdakwah, mengikuti syariat Nabi Musa dan berdakwah tauhid, ya. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang yang rugi. Maksudnya ketika kalian melanggar syariat itu, kemudian kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengutus Nabi dan Rasul untuk memperbaiki kalian, tentu kalian akan menjadi orang yang rugi. Itulah mengapa Bani Israel itu banyak diutus para nabi dan rasul. Walaqad alimtumul ladzina atadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Sabat di sini hari Sabtu, ya. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kera yang hina, ya. Kenapa kera? Karena kera itu makhluk yang suka melanggar tatanan-tatanan yang ada, ya. Hari Sabtu ialah hari Sabat, itu Sabtu, ya, hari khusus bagi orang-orang Yahudi untuk beribadah, ya, mirip seperti hari Jumat gitu, ya, hari yang disucikan. Kera betul-betul menjadi kera sebagai kutukan Allah. Sebagian mufassir mengartikan memiliki sifat-sifat seperti kera. Jadi kalau orang Arab nyebutnya masakh. Masakh itu kutukan. Jadi mutasi, ya, orang bilang itu kalau dalam ilmu genetik biologi itu mutasi, jadi orang itu bisa berubah, ya, berubah, terlaknat jadi mungkin kalau tubuhnya tidak jadi hewan, mungkin otaknya, cara berpikirnya seperti hewan. Seperti kita lihat di negara-negara barat, ada komunitas yang mereka itu ingin menjadi seperti hewan-hewan, ya, berjalan seperti hewan, dikasih rantai terus digiring seperti hewan, ya. Kemudian mereka, ya, pokoknya watak mereka itu seperti hewan. Karena di sana negara barat itu ada hak asasi manusia, orang boleh menjadi identitasnya berubah-berubah. Ya, kalian sudah tahu itu. Jadi ya seperti ini. Ya. Jadi Allah palingkan cara berpikir mereka, dikutuk sehingga menjadi seperti kera, ya, atau mereka menjadi kera, benar-benar seperti kera. Itu namanya masakh, ya. Masakh mamsukh, orang yang kena kutukan disebut mamsukh, ya. Dan itu termasuk orang yang dijauhi dari rahmat Allah. Maka dari itu kita
harus sering berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari segala hal kesesatan dan rusaknya akal.